Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esy Amalia Nuryasya dengan NIM 2109548. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 7 yaitu tentang manajemen kecemasan dan penampilan olahraga. Baik, pada bab ini bisa dijelaskan yaitu stres atau arousal dan kecemasan yaitu merupakan terminologi yang sering digunakan secara saling tukar. Nah, padahal ketiganya itu mempunyai makna yang berbeda. Stres dalam batas-batas yang normal diperlukan dalam olahraga kompetitif agar atlet secara psikis siap untuk menghadapi pertandingan gitu. Nah, stres yang harus ada dalam diri atlet itu menjelang pertandingan adalah arousal yang berfungsi sebagai kesiapan mental dalam menghadapi pertandingan gitu. Apabila ketegangan-ketegangan yang memiliki atlet berlebihan adalah dan melebihi batas normal atau batas ambang stres, maka atlet akan mengalami kecemasan gitu. Nah, stres ini merupakan tekanan pada diri seseorang yang ditandai perubahan fisiologis maupun psikologis gitu. Nah, perubahan tersebut apabila terjadi dalam proses yang berkelanjutan akan berakibatkan menjadi kecemasan. Nah, sedangkan stres mental yang diakibatkan oleh adanya perubahan dalam diri seseorang dalam batas yang normal justru diperlukannya agar memiliki arousal dalam diri sendiri gitu. Nah, kecemasan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu kecemasan bawaan dan kecemasan kondisional. Kecemasan kondisional ini merupakan gejala khusus bagaimana keadaan individu menghadapi situasi tertentu yang mengganggu. Nah, kecemasan bawaan adalah sifat cemas yang telah melekat pada diri seseorang, merupakan sifat pembawaan orang tersebut. Nah, kecemasan kondisional ini merupakan kecemasan yang terjadi secara temporer yang tercermin pada respon seseorang pada suatu situasi. Dan di sini juga ada dua jenis sumber kecemasan, yaitu sumber yang bersifat situasional dan sumber personal. Nah, kecemasan juga akan muncul yang bersumber dari dalam dan dari luar diri atlet gitu. Nah, sumber ini dalam berarti kecemasan tersebut muncul dalam diri atlet itu sendiri. Nah, sedangkan sumber dari luar berarti sumber kecemasan tersebut datang dari luar dari atlet gitu. Pada umumnya atlet yang mengalami kecemasan ditandai dengan beberapa gejala yang muncul. Nah, yaitu gejala tersebut biasanya dalam bentuk perubahan secara fisik, psikis, dan perilaku gitu. Nah, di sini juga kecemasan akan memengaruhi penampilan atlet dalam pertandingan gitu. Nah, kecemasan menjelang pertandingan akan muncul pada diri atlet dan akan memengaruhi penampilan atlet itu. Yang penting kecemasan yang muncul ketika akan menghadapi pertandingan harus beralasan gitu. Nah, dalam menghadapi pertandingan, kecemasan yang dialami atlet umumnya berubah-ubah, yaitu sebelum, selama, dan mendekati akhir pertandingan. Nah, sebelum pertandingan itu kecemasan biasanya naik. Nah, selama pertandingan berlangsung tingkat kecemasan biasanya menurun, dan mendekati akhir pertandingan tingkat kecemasan biasanya mulai naik kembali, terutama jika skor pertandingan sama atau hanya berbeda sedikit saja. Nah, pada proses ketegangan terdiri atas 4 tahap yang saling berhubungan, yaitu ada tuntutan lingkungan, persepsi pada tuntutan, respon terhadap ketegangan, dan akibat dari perilaku. Nah, di sini juga ada dua teori yang biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan antara arousal, kecemasan dengan penampilan, yaitu teori dorongan yang berhubungan oleh
teori dorongan yang dikembangkan oleh Hulse pada tahun 1943 gitu. Dan teori U terbalik yang dikembangkan oleh Dodson pada tahun 1915 gitu. Nah, teori dorongan ini merupakan teori multidimensional yang menggarap penampilan dan proses belajar gitu. Sedangkan teori U terbalik merupakan cakupan dari berbagai subteori yang menjelaskan mengapa terjadinya saling hubungan antara arousal dengan penampilan. Nah, sehingga terbentuknya kurva persamaan kuadrat gitu. Nah, arousal ini dapat diukur dengan melihat perubahan tanda-tanda secara psikologis gitu, seperti denyut nadi, pernapasan, konduksi, kulit, perubahan biomekanik, biokimia gitu. Dan dengan serangkaian pernyataan dengan menggunakan skala numerik. Nah, dari rendah sampai tinggi gitu. Nah, kecemasan kondisional dapat diukur menggunakan pengukuran yang bersifat umum dan membuat catatan secara umum pula. Nah, pengukuran yang bersifat umum dilakukan dengan cara melaporkan sendiri kondisi yang dirasakannya dalam bentuk skala tinggi sampai dengan rendah gitu. Nah, kecemasan bawaan dapat diukur dengan menggunakan catatan pribadi dan multidimensional gitu. Nah, di sini juga ada 4 teknik yang bisa digunakan para pelatih untuk manajemen kecemasan atlet, yaitu melakukan teknik intervensi, mencari sumber ketegangan yaitu pembiasaan, dan menggunakan teknik-teknik khusus. Nah, manajemen kecemasan lain yang biasanya digunakan adalah manajemen kecemasan kognitif dan somatik. Nah, di sini juga ada 2 teknik manajemen kecemasan kognitif, yaitu di mana teknik menghentikan pikiran dan membuat kerangka ulang, sedangkan teknik intervensi yang biasa digunakan dalam manajemen kecemasan somatik adalah teknik pernapasan mendalam dan relaksi progresif gitu. Mungkin dicukupkan yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.